Nah, tadi kita berbicara tentang pernak-perniknya pramuka yang dijadikan sebagai barang memorabilia. Nah, kalau Kak Andi sendiri fokusnya kemana nih Kak? Fokus untuk mengumpulkan pernak-pernik pramukanya itu kemana? Hmm. Saya ini mempunyai hobi yang terus terang banyak. Jadi kalau udah punya hobi mengkoleksi ini kayak ibaratnya kita punya satu penyakit gitu. Ngelihat barang yang bagus, pingin memiliki. Dipaksakan nggak dipaksakan, kadang-kadang punya keinginan yang besar. Jadi saat kita tetapi ada satu hal yang mempunyai minat khusus. Apa yang saya koleksi adalah barang yang bisa saya pakai. Apa yang Kak Andi koleksi harus barang yang bisa dipakai. Contohnya apa aja Kak? Misalnya saya tertarik kembali dengan Scott memorabilia. Itu ketertarikan saya terhadap Scott uniform. Scott uniform. Jadi saya dulu sering membaca atau melihat literasi atau dulu zaman internet itu mungkin masih minim ya. Tahun awal-awal tahun 90-an lah sampai 2000-an itu kan baru internet masuk ke Indonesia. Iya, tahun 90-an. Tapi pada saat itu sudah ada katalog buku, ada majalah koleksi. Jadi itu yang menjadi referensi saya sampai akhirnya saya membeli guide book kolektor agar lebih jelas, karena itu setiap tahun itu pasti keluar guidebook kolektor. Itu yang mengeluarkan siapa Pak? Ada satu brand namanya Miller, itu juga mengeluarkan. Itu ada seorang kurator yang atau penulis buku juga yang mengkhususkan diri untuk mengkategorikan berbagai benda-benda memorabilia. Macam untuk semuanya. Tidak harus tidak ada Scott, tapi semuanya. Tidak ada Scott. Tapi benda pramuka pun ada di situ. Nah, ya itu artinya ada nggak sih panduan khusus atau guide khusus untuk Scott memorabilia sampai saat ini Kak? Kalau di luar ada. Kalau di luar ada. Di luar kayak misalnya American memorabilia. Boy Scout of America memorabilia. Di situ dia sudah banyak sekali. Dan saya mungkin akan bisa tunjukkan di rak buku saya nanti ada beberapa buku yang berkaitan dengan guide kolektor. Jadi itu ada untuk perangko, untuk filateli, ada untuk pramuka sendiri, ada juga yang secara umum. Jadi itu banyak sekali benda-benda. Oke, mungkin bisa sambil ditunjukkan kali ya? Iya. Nah, sejak saya mengoleksi, saya sering kali mencari referensi dari berbagai macam. Ada majalah, misalnya kayak ini buku-buku lama nih. Bagaimana menjadi seorang kolektor perangko ini juga harus kita belajar nih misalnya. Walaupun ini sebenarnya referensi. Iya. Ada juga majalah. Kalau misalnya kita majalah juga banyak sekali macamnya. Ini khusus buat money cup. Jadi ini ada tentang koleksi phone card dulu kan ada musim kartu telepon nih. Itu di negara lain juga banyak. Jadi saya juga sempat mengoleksi berbagai kartu telepon. Yang tematik pramuka juga ada kartu telepon yang dari Indonesia. Jadi semuanya harus punya guide. Yang dari Indonesia pun juga pernah mengeluarkan sejak awal perangko tahun 96 itu juga saya pernah milikin. Begitu juga ini juga guide bagaimana kita kalau memiliki benda itu kan juga berapa sih harga kira-kiranya. Di sini nih yang kami sampaikan. Jadi bagaimana caranya kita menjual, terusan membeli berapa. Nah, ini juga buku-buku yang menurut saya berbagai guide ini macam-macam. Jadi kalau kita ini yang pertama kali saya memaksakan diri untuk membeli pada tahun 99, awal tahun 2000-an, untuk membeli buku Miller
kolektor. Jadi ini sebenarnya guide, price guide. Jadi semuanya ada dicantumin di sini nih. Kategorinya juga A sampai Z. Jadi kita bisa macam-macam. Apa namanya, majalah seperti ada harganya. Jadi ada harga-harga yang tercantum di sini. Walaupun ini sebenarnya standar luar, tapi kan kita juga bisa di kalau misalnya kita mendapatkan benda itu di sini, paling enggak kan kita tahu nih kurang lebih rate-nya seperti itu. Semakin murah kita dapatkan kan kita juga mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Kalau orang yang ingin mengkategorikan jual beli macam-macam. Jadi benda itu sampai dikategorikan, ini ada yang apa namanya untuk tatakan buku, terusan ada gelas. Ini semuanya punya Miller. Iya, ini secara khusus dikategorikan. Ini untuk rokok, ada postcard juga, ada juga untuk parfum, botol. Jadi banyak sekali apa namanya guide-guide koleksi yang bisa menjadi referensi untuk kita. Sampai ini mungkin kamu belum pernah tahu benda-benda spionase di satu negara. Kira-kira barangnya apa aja? Ini juga bisa dikategorikan benda koleksi kalau bisa mendapatkan itu siapa pelakunya, sampai sejarah ini. Ini siapa tahu nemu di salah satu tempat, oh dulu ini dipakai buat spionase ini. Teropongnya, alat ini perekamnya, alat ini pendeteksian ini. Jadi spionase itu alat-alat yang digunakan untuk si mata-mata itu kan? Mata-mata itu. tapi sebenarnya ada juga yang dibikin secara khusus, tapi juga ada secara umum gitu. Jadi tentunya saat kita mengoleksi sesuatu, kita lambat laun harus belajar juga dengan benda-benda yang kita milikin. Nilai value apa yang benda yang kita milikin. Jadi baik itu buku guide-nya, dan kalau di luar, di Amerika atau di beberapa negara itu sudah ada buku guide kolektor. Tapi bagi yang tidak bisa memiliki, cari di Google, itu biasanya ada file-file PDF yang bisa kita download. Jadi misalnya satu peristiwa memorabilia, benda-benda pramuka yang buri dunia tahun 37 misalnya, atau tahun 47, itu kita bisa mungkin ada orang yang bikin terusan di upload di sosial media atau di internet untuk dijual. Enggak dijual, bisa kita download secara gratis. Nah, kalau dulu kan kita susah, kita harus cari bukunya, yang sekarang tinggal diunduh aja. Sekarang banyak orang yang membuat file itu menjadi file PDF yang kita bisa download, dan kita juga bisa mengetahui benda-benda apa yang keluar pada saat itu. Nah ini sebenarnya sah-sah aja nggak sih Kak kalau seseorang secara personal memiliki suatu barang yang ia ingin jual, atau ketika orang ingin membeli dia memberikan sebuah harga di luar dari rate atau di atas dari rate yang ada di buku panduan, sementara orang yang punya itu memang bukan seorang kolektor gitu, atau seorang personal aja. Ya bisa aja. Jadi kan orang kan nggak selalu harus berpegangan pada buku nilai itu. Tapi kalau misalnya kita udah menjadi seorang kolektor yang benar, tentunya rate itu menjadi patokan dasar. Tapi di luar itu kan ada sesuatu, misalnya barang itu rata-rata harganya 100 rupiah nih. Tapi itu satu-satunya barang yang harus saya milikin untuk melengkapi koleksi. Untuk melengkapi. Dia menjual nilainya 2 kali lipat, misalnya 200.000. Kalau saya mampu, mungkin saya akan beli. Tapi saya kalau masih menunggu, ya udah nanti mungkin ada yang murah gitu. Jadi ada faktor-faktor lain yang tidak secara langsung membuat kita buru-buru untuk melengkapi barang itu. Jadi itu. Jadi sah-sah aja. Seorang penjual tuh mau menjual berapa aja barangnya sah. Tapi sebagai seorang kolektor, dia udah tahu batasan-batasan berapa yang dia alokasikan dananya untuk melengkapi koleksinya itu. Nah, kalau dari barang-barang yang kalian punya sendiri, ada nggak barang yang paling mahal
kakak beli atau berapa? Kalau secara saya pribadi, saya tidak pernah mencoba untuk membeli barang nilainya di atas 1 juta. Nilainya di atas 1 juta. Tetapi saya tahu barang itu nilai value-nya di atas 1 juta, gitu, ngerti ya? Ngerti. Jadi karena pengetahuan yang saya milikin, yang berdasarkan referensi, saya tahu barang itu nilainya 2 juta. Kalau bisa saya belinya di bawah 1 juta. Itu. Jadi itu yang harus saya misalnya mempunyai koleksi Star Wars gitu. Saya tahu boneka itu harganya 900.000 gitu. Tapi di luaran sana harganya 2,5 juta gitu. Tapi paling enggak saya mempunyai simpanan kayak benda Scott memorabilia atau benda-benda memorabilia itu bisa menjadi investasi. Jadi kalau misalnya kita tahu barang-barang itu nilainya berapa saat kita menjual, ya sedapat mungkin mendapatkan harga semurah mungkin, ya. Tapi kita tahu nilai value setiap dari benda itu dari berapa gitu ya. Dan juga cara merawatnya kayak. Cara merawatnya. Nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol nih gimana cara merawat barang memorabilia. Nah, kalau Kandi bersama teman kolektor yang lain ini untuk mendapatkan barang-barang Scott memorabilia itu gimana, Kak? Macam-macam. Jadi kalau misalnya seorang pramuka tentunya masih aktif, dia paling gampang adalah untuk mendapatkannya barter. Namanya swap meet. Jadi namanya swap. Jadi kalau di setiap kali ada acara-acara jambore dunia, itu ada istilahnya trade ore. Di mana satu acara yang dikhususkan untuk orang bertukar jual beli yang secara resmi dibikin di dalam satu momen acara jambore. Makanya namanya trade ore, jamborenya para kolektor. Trade ore itu jamborenya para kolektor. Jadi kalau misalnya ada yang namanya Scott Vista di Singapura itu juga sama. Jadi beda istilah tapi tujuannya sama. Untuk berkumpulnya para kolektor. Dia berbagi informasi, berbagi memamerkan koleksinya. Begitu juga menjual barang koleksi yang sama. Misalnya dia punya 2 nih, yaudah aku share ke orang lain untuk mendapatkan barang yang juga barang yang dia mungkin nggak nanti miliki. dia juga akan cari lagi untuk menukar di tempat lain. Mungkin yang tempat lain saya nggak jual, saya nggak mau tukar, ini saya mau saya jual, kan bisa juga seperti itu. Tidak mau barter, kan bisa juga seperti itu. Namanya trade ore, jamborenya para kolektor. Ya. Jadi yang pertama adalah trade ore, membeli, terus apa lagi, Kak? Menjual, tukar-tukaran. Tukar-tukaran bisa secara personal. Nah, yang paling free adalah melihat-lihat. Nah, jadi kan itu trade ore itu juga gitu. Jadi bukan hanya seorang kolektor, orang lain juga bisa untuk melihat, menjadi bagian referensinya dia. Jadi benda kenangan di dalam memorinya dia untuk bercerita ke orang lain. Jadi artinya gini, tadi yang kalau saya bilang bahwa benda memorabilia adalah benda yang kita pegang dan kita rasakan gitu ya, keberadaannya kita lihat, tapi juga ada benda-benda yang non fisik. Misalnya lagu jambore tahun 37. Iya. Jadi ingat kan, itu termasuk bagian dari memorabilia. dari itu kan kita nggak perlu memiliki, tapi saat kita mendengarkan kita teringat itu. Tetapi secara fisiknya ada kasetnya, bisa dimiliki. Dari kasetnya. Tetapi secara suaranya saat diperdengarkan itu kan bagian memorabilia dari kataulik. Ya. Jadi hanya mendengarkan saja itu juga bagian dari memorabilia. Melihat itu juga bagian dari memorabilia. Oh iya, saya dulu pernah melihat benda itu. Jadi teringat kembali, flashback itu bagian dari kenangan. Nah, kalau sendiri orang nggak bisa tahu, cuman sendirian, jadi nggak bisa dikatakan itu sebagai benda memorabilia. Tapi harus ada connecting dengan orang lain, bro. Minimalnya 2 orang. Misalnya seseorang yang berhubungan, jadi pernah berpacaran, dia membeli barang itu berdua, itu barang memorabilia. Tapi saat putus itu benda yang bukan jadi memorabilia. Nah, tadi kan tadi kita berbicara tentang harga
barang yang kakak beli tidak sampai 1 juta gitu ya. Nah kalau yang barang yang menurut kakak nih, yang kakak punya sekarang yang paling bernilai, menurut kakak baik personal atau memang sebenarnya punya sejarah sendiri, itu ada kak? Ingat-ingat. Nah banyak nih barangnya nih. Yang berhubungan dengan pramuka ya? Ya dengan skot memorabilia. Yang tidak dimiliki sama orang lain tentunya, yang langka ya. Meskipun mendapatkannya dengan gratis sekali. Nah ya, Ada kak? ada. Oh iya. Salah satu plakat Barketi ini menurutku juga cukup langka karena ini terbuat dari timah ya. Terus ini adalah lambang plakat yang sebenarnya umurnya nggak terlalu tua nih. Logo ini diciptakan tahun 58. Bukan. Sebelumnya ini hasil perubahan ini, hasil perubahan. Sebelumnya bukan logo ini Barketi itu. Pakai huruf cung, huruf Cina. Nah sekarang dia berubah menjadi ada tupel di sekretariat. Jadi tidak menjadi bagian dari uniform atau seragam. Jadi saat diciptakan seperti itu fungsinya. Jadi ini menurutku walaupun baru umur sekitar itu, tapi masih nggak terlalu lama, tapi cukup langka ini. Buku dari Opa Yosef yang umurnya 90 tahun, Pandu Tionghoa. Di mana? Di BSD ya, sekarang beliau tinggal. Ini adalah buku agendanya tahun 1933. 1912 sampai itu belum ada logo, hanya Firdaus biasa. Tapi yang dimiliki oleh semua orang itu bentuknya seperti ini. Berlaku sampai tahun 33. Ya. Terus kemudian ini baru berganti dengan WOZM yang sekarang ini. Enggak, ada 2 tahapan yang memang saat itu di Indonesia pada zaman Perang Dunia Kedua. Ini kan mungkin konsentrasinya enggak hanya pada ini. Jadi WOZM itu sempat 3 kali ganti logo, tapi karena masa Perang Dunia segitu nggak populer. Jadi logo yang tahun 33 sampai 51 itu tidak populer, sampai 55 lah. Yang WOZM yang kita kenal sekarang itu mulai tahun 55. Mulai tahun 50. Nah. Ya, jadi ini tadi adalah logo pertama Pramuka Dunia atau si logo pertama WOZM itu ya? Iya. Dan di sini ada beberapa TKK yang rancangan original Baden Powell. Jadi ini saya milikin atas kepercayaan seorang Pandu Tionghoa untuk saya merawatnya. Jadi kita nggak pernah mengenal ini sebenarnya TKK Pramuka Utama. Jadi Pandu Utama bisa dikategorikan sebagai Pramuka Garuda saat ini. Oh ini cikal bakalnya. King Scout. Nah, karena dulu kan Inggris dan UK. Jadi benda-benda ini dulu belanjanya lewat UK atau organisasi yang mewakili di UK, Netherlands, Pathfinder. Jadi benda-benda yang ini adalah benda-benda di masa saat kepanduan masih menjadi anggota Netherlands Pathfinder. NTV. Jadi ini benda ini sangat langka, mungkin tidak ternilai harganya, tapi saya mendapatkan secara free karena kepercayaan diberikan itu. Jadi secara mendapatkannya free, tetapi nilai yang tercantum di barang tinggi. Ini sangat sampai saat ini yang sangat tinggi itu sangat tinggi, bisa dikatakan seperti itu karena ini masih saya bisa memiliki karena
ini boleh dikatakan replika yang tadi Kak Taufik Oh, yang di bilang. remake. Oh, replika. Jaket ini kalau dilihat sekilas seperti seragamnya Badan POL. Iya, betul. Ya, tetapi karena untuk keperluan edukasi dan segala macam. Tapi bed ini original. Tapi bajunya ini replika karena untuk keperluan bagaimana edukasi. Kita menunjukkan ke ini kelengkapan dari cara pemasangannya gitu. Ada ininya, ini juga bukan original tapi ini menunjukkan bahwa ini itu manik ya kayak manik kayu atau gilwell. Jadi ini salah satu manekin yang menceritakan bagian dari sejarah dari kemajuan pada masa itu. Karena memang Indonesia kan nggak pernah pakai jas seperti ini, kecuali KBI pada waktu itu sempat memakai seperti jas dan pakai dasi. Orang zaman Pandu itu masih menyebutnya dasi, walaupun itu hasduk atau memang ada dasinya juga. Jadi seperti itu. Jadi ini benda yang menurutku sangat langka sekali dan mungkin hanya beberapa orang yang memiliki, atau mungkin ini satu-satunya yang saya miliki dan yang ada di Indonesia. Karena belum ada pembandingnya. Saya belum pernah menemukan di orang lain memiliki ini. Nah, Kandi ini kan aktif juga dalam menyelenggarakan pameran. Ini apakah barang-barang yang Kandi meskipun yang nilainya sangat tinggi akan selalu dipamerkan atau Kandi pilih-pilih nih? Soalnya kan pasti kan berkaitan dengan takutnya khawatir barangnya rusak atau apa gitu. Tujuan dari setiap kolektor awal satu kebahagiaan adalah membagian informasi ke orang lain. Tetap kita akan memamerkan dengan tanda kutip untuk menjaga keamanan dan ketertiban di dalam satu ruang pameran, agar kita juga membangun kepercayaan terhadap kolektor orang lain yang dipinjamkan ke kita, agar menjaga jangan sampai hilang juga. Jadi hal-hal itu yang harus menjadi patokan bahwa kita saat pameran nggak sekedar pameran, karena ini berkaitan dengan benda-benda yang berhubungan langsung dengan kepemilikan seseorang yang nilainya, value-nya tidak tanda kutip tidak bisa dirupiahkan dengan itu. Jadi setiap benda mungkin buat saya benda itu nggak ada nilainya, tapi buat Kak Taufik itu nilainya tinggi, gitu, seperti itu. Jadi itu yang harus menjadi patokan buat kita, bahwa setiap penyelenggaraan pameran harus menjamin keamanan, ketertiban, dan saat kita meminjam dan mengembalikan secara utuh. Harus dalam kondisi semula. Karena saya tidak bisa sendirian untuk pameran, harus bersama-sama, dan setiap pameran tentunya tidak lepas daripada tematik. Oke. Karena terakhir Kandi kan menyalurkan di petak 6 itu adalah pameran khusus untuk Pandu Tionghoa. Tapi sebelumnya kita juga memamerkan memorabilia berhubungan dengan jambore di Jambore Kita Cafe. Dan mungkin di kota lain akan kita pamerkan dengan tema yang berbeda sesuai penelusuran terhadap sejarah, bagian dari sejarah kepanduan. Di Malang pun berbeda, nanti di Surabaya pun akan berbeda, atau di Medan atau di Makassar. Tetapi kita tidak lepas pameran ini berkaitan dengan penelusuran sejarah kepanduan yang ada di Indonesia pada saat itu. Nah, Kandi, setiap pameran itu apakah melibatkan kolektor lokal atau hanya fokus untuk kolektor-kolektor yang memang bergabung atau yang memang Kandi kenal? Nah, siapapun bisa ikut, tetapi kita juga bisa mengkurasi, ya. Walaupun misalnya seseorang hanya mempunyai satu benda, tetapi benda ini cukup langka, tidak dimiliki oleh orang lain, tetap itu adalah bagian dari benda seperti memorabilia dan dikatakan dia juga kolektor, walaupun dia punya satu benda yang memang cukup langka dan tidak dimiliki oleh orang lain. Itu seperti itu. Untuk peminatan terhadap
ikut tergabung di dalam pameran. Hmm. Tidak menutup kemungkinan kita juga satu saat nanti mengundang para kolektor dari luar yang mungkin tentunya koleksinya tidak ada di Yang Indonesia kakak tentunya. miliki. Jadi ini adalah semacam bagian dari edukasi kita terhadap adik-adik pramuka maupun para kolektor memorabilia maupun secara umum bahwa pramuka ini bagian dari hubungan brotherhood atau hubungan persaudaraan antar manusia selama di mana saja di dunia. Berarti kakak juga artinya mempersilahkan dan memang membuka juga ya untuk orang-orang luar atau orang-orang yang mungkin kolektor lokal yang memang memiliki benda yang bisa dijadikan bisa dipamerkan sesuai dengan tematik yang kakak yang memang kakak buat gitu ya di lokal. Nah, tadi kita sudah ngomongin tentang barang-barangnya kak. Nah, sekarang cara merawatnya. Apakah semua barang itu cara merawatnya sama, menyimpannya sama, atau diklasifikasikan tergantung dari jenis barangnya kak? Benda-benda Scott memorabilia ini macamnya sangat banyak sekali ya. Mulai dari ujung rambut sampai tapak kaki kita itu bagian dari memorabilia. Kalau misalnya kita mau merawat baret kita, gitu ya. Kita mempunyai koleksi baret yang tentunya bahannya wool, terus tidak boleh kusut, terus tentunya tidak lepas karena bahan wool pasti tentunya satu saat kena debu. Jadi ya harus sering-sering kita jemur, kita periksa, kita kibas atau kita sikat gitu ya agar awet juga. Terus balik lagi kita ke bawah gitu ya. Misalnya di hasduk, di ring. Ini kan mempunyai macam-macam benda bahan yang berbeda. Kalau logam ya tentunya ada perawatan logam, harus dibraso, harus ada digosok lagi agar tidak kusam. Terkait di dalam kita mengkoleksi Scott memorabilia, baik itu uniform yang kita juga harus laundry, dijaga kelembapannya, begitu juga sampai kita pernak-pernik yang berhubungan dengan ikat pinggang, itu juga yang mengandung logam dan kulit harus disemir, harus dibraso agar terjaga kualitas logamnya, tidak karatan, tidak korosif. Dan semakin kita sering lihat, tentunya itu juga menjaga keawetan benda itu sendiri. Ya. Kulit punya karakter dengan udara kering akan semakin keras, makanya perlu disemir. Ya. Beda sama barang yang kita pakai. Kalau kita pakai kan perubahan cuaca, kena lembab, kena air, kena itu tambah lebih awet. Iya, begitu juga dengan sepatu atau kaos kaki itu, kalau barang yang kita taruh itu tambah lebih cepat rusak dibanding dengan kalau kita pakai. Kalau kita pakai itu kan karena rusak karena digunakan terkikis, korosif gitu ya soalnya ini. Tetapi kalau benda yang walaupun baru, walaupun itu kadang-kadang bisa rusak karena temperatur cuaca yang tidak cocok. Benda-benda yang kita miliki kan nggak selalu produk Indonesia, ada dari luar yang memang diciptakan suhu yang ada di tropis dengan di sana. Jadi itu juga kategorikan bahwa kita harus cukup intens untuk merawat benda-benda ini. Nah, kakak sendiri selama ini ada nggak kakak kesalahan menyimpan, lupa, atau bahkan salah merawatnya yang membuat barang tersebut rusak? Kita pinter karena pengalaman. Pinter karena pengalaman. Tentunya walaupun kita sudah membaca literasi, atau karena kita emosional saat mendapatkan ingin cepat-cepat bersih, ternyata apa yang kita bersihkan menjadi kerusakan, itu juga sering terjadi. Oh, kami sendiri pernah? Ya pernah. Misalnya kayak gini, saat benda yang bergabungan antara set dan logam itu disatukan, tapi saat pembuatan tidak kompatibel. Jadi saat kita sikat, kita itu
catnya jadi terkelupas, Oh, jadi hilang. iya. Ya, logamnya sih utuh, tetapi saat pewarnaannya itu yang hilang. Ya, seperti itu. Jadi tetap kita harus pengalaman ya, karena begitu juga bahwa kayak seperti benda seni pun seperti itu juga mempunyai kategori orang yang bisa selain mengkurasi benda-benda itu sendiri, dalam perawatan itu juga ada ahlinya, karena benda itu kan berumur. Beda juga sama seperti yang saat ini, benda-benda uniform itu juga nggak boleh sembarangan di laundry di tempat lain, karena kerapuan bahan, tingkat kimia sabun yang dipakai sekarang berbeda dengan zaman dulu. Betul. Ya, kekerasan itu juga bisa merapuhkan bahan-bahan fabrik itu kain, bahan-bahan tekstil kayak gitu, itu juga bisa. Saya pernah dapat satu scrap yang menurutku sangat langka, lama gitu, benda Indonesia, karena kualitas yang memang kurang bagus ya dalam produksi. Saya rendam, pas saya sikat, gambarnya hilang. jadi tinggal kainnya utuh, tetapi gambarnya yang disablon di itu hilang. Akhirnya ya nggak jadi bernilai, hanya sekedar cuman kain merah aja, tetapi benda itu ya ini seperti itu. Kadang-kadang kita juga harus nggak harus cepat-cepat kalau dibersihin, karena pengen bersih, pengen aman, rendam aja dulu baru kita ini harus mengerti dah bahwa setiap benda itu mempunyai perawatan dan karakter yang berbeda. Nah, kalau kolektor otomotif itu kan punya bengkel spesialis nih untuk memperbaiki, merawat dan lain sebagainya. Nah, kalau kolektor benda-benda seperti memorabilia itu ada nggak sih Kak yang memang jasa merawat benda-benda vintage gitu? Ya. Menurut saya ini tambah satu peluang nih. Siapa tahu ada yang belajar, tentang mengenai. Tetapi intinya bahwa benda-benda itu tentunya setiap benda itu kan pastinya berbeda dalam perawatannya. Kita secara sadar nggak sadar harus membekali diri untuk mengetahui benda itu seperti apa yang harus kita rawat, apa yang seperti itu. Kalau benda logam ya pakai gantung, pakai ini. Kalau pakai bahan-bahan tekstil juga seperti itu. Apakah barang itu logam? Begitu juga dengan foto dan kertas. Ya kan ada majalah tua-tua itu. Kan nggak sembarangan, kalau semakin tua kan rapuh. Ini juga harus bagaimana memegangnya, bagaimana merawatnya. Begitu juga dengan foto juga nggak boleh sembarangan dilap pakai kain karena debu itu kan harus ada di itu. Jadi ada kategori tertentu. Tapi kalau misalnya itu menjadi satu peluang ya makin menarik. Tapi tentunya nggak banyak ya, nggak banyak juga nggak menjadi itu bagian dari hobi aja akhirnya, nggak menjadi bagian dari berbeda dengan otomotif atau lukisan yang memang mereka bisa merestorasi lukisannya, bisa menjadi kembali seperti semula. Kan dia nggak hanya sekedar belajar catnya, cat yang digunakan tahun itu berapa, terus kan dia warnanya yang harus dicari, pencampurannya harus sama, goresannya, pelukisnya juga harus ahli di dalam pelukis itu siapa. Ya begitu juga dengan benda-benda spot memorabilia sendiri, ini juga harus kita pelajari semuanya, baik itu karakter. Di Indonesia ini sangat minim sekali terkait dengan benda-benda spot memorabilia, karena memang kita belum mempunyai arah tertentu di gerakan pramuka, itu belum menciptakan sesuatu yang bahwa benda ini satu saat akan disimpan, dimiliki oleh seseorang. Itu kategorinya belum sampai ke arah situ. Jadi hanya sebatas kebutuhan yang dianggap bahwa ini bagian dari kebutuhan acara gitu ya. Jadi belum diciptakan satu peluang bahwa benda spot memorabilia ini mempunyai peluang bisnis yang sangat menarik. Karena kalau kita ngomong scout atau scouting, kita scouting itu ya tadi aku bilang bahwa ini adalah hubungan antar sesama yang memang bahasanya satu,
bahwa mereka sama-sama suka terhadap benda itu. Jadi apa yang kita miliki di Indonesia di Gerakan Pramuka pasti akan diminati oleh 171 negara yang tergabung di dalam NSO, yang terkait bahwa kita data ini juga masih masih belum jelas apakah 50 juta dari keseluruhan Indonesia, apakah di Indonesia 25 juta, itu juga secara database ini kita juga masih belum keakuratannya data. Secara global kurang lebih kita termasuk bagian anggota pramuka terbanyak di dunia.